Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Fitri dari kelas 4 PJJA dengan NIM 062440111840. Pertama-tama yang saya hormati Bu Dr. Insinyur Sri Reski Artini STMeng selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar JIS dan LDD. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi dari Bu Sri Reski Artini mengenai jenis dan pengolahan data JIS. Yang pertama kita akan bahas yaitu jenis data JIS. Data dalam JIS terdiri dari dua jenis utama, yaitu data spasial yang menunjukkan lokasi dan data non-spasial atau atribut yang memberikan keterangan tambahan. Contoh dari data spasial yaitu seperti peta, citra satelit, foto udara, data GPS, dan model elevasi. Semua ini menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi. Sedangkan data non-spasial berisi informasi tambahan seperti nama tempat, alamat, keterangan lain yang tidak berkaitan langsung dengan posisi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu representasi dari model data raster dan vektor. Yang pertama kita akan bahas model data raster. Model raster adalah data yang disusun dalam bentuk pixel atau grid yang bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, yang dimana tingkat ketelitiannya tergantung pada ukuran pixel. Semakin kecil pixel, maka semakin detail. Nah, untuk karakteristik data raster, karakteristik utamanya adalah berbasis pixel dan biasanya digunakan untuk data seperti citra satelit ataupun foto udara. Selanjutnya kita akan bahas model data vektor. Jadi, model vektor mempresentasikan objek dalam bentuk titik, garis, maupun poligon yang bisa kita lihat pada slide ini. Nah, misalnya titik itu untuk lokasi, garis untuk jalan, serta poligon itu untuk area tertentu. Selanjutnya, penyimpanan data vektor. Dalam vektor, titik memiliki koordinat, garis dibentuk dari dua titik, serta poligon terbentuk dari banyak titik yang saling terhubung. Sedangkan penyimpanan data raster, data raster ini disimpan dalam bentuk grid pixel yang masing-masing memiliki nilai tertentu. Selanjutnya, representasi dunia nyata dengan model data vektor. Dunia nyata bisa dipresentasikan menggunakan model raster ataupun vektor, tergantung kebutuhan dan jenis datanya. Selanjutnya, sistem koordinat model data vektor dan raster. Yang pertama, kita akan bahas sistem koordinat raster. Pada raster, sistem koordinat menggunakan baris dan kolom yang mewakili posisi sumbu X dan posisi sumbu Y. Sedangkan dalam sistem koordinat vektor, posisi ditentukan langsung oleh koordinat X dan Y pada setiap titik. Ini adalah perbandingan representasi dunia nyata dengan model data spasial, yang dimana ada data raster dan data vektor. Kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tidak ada yang paling baik, tapi saling melengkapi. Jadi kesimpulannya, raster dan vektor bisa digunakan bersama dan bahkan bisa dikonversi satu sama lain sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan bahas pengelolaan data JIS. Nah, pengelolaan data JIS meliputi perekaman data, pengolahan data, penyimpanan data, serta penyajian data. Selanjutnya ini adalah perekaman data JIS. Yang pertama kita akan bahas perekaman data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, misalnya dengan GPS atau alat ukur lainnya. Nah, di sini dibahas perekaman data raster. Data raster ini biasanya diperoleh dari citra satelit atau foto udara yang memiliki cakupan yang luas. Dan di sini ada juga perekaman data vektor. Data vektor ini diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan seperti menggunakan total station ataupun GPS. Nah, yang kedua kita bahas perekaman data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya, misalnya peta yang di-scan dan digunakan kembali. Oke, yang pertama kita bahas di sini ada perekaman data raster. Perekaman data raster di sini menggunakan scanner. Yang kedua ada perekaman data vektor yang melibatkan proses digitasi secara on-screen. Nah, digitasi sendiri adalah proses mengubah data raster menjadi vektor agar bisa diolah lebih lanjut. Selanjutnya kita bahas pengolahan data JIS. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah. Nah, biasanya melalui proses georeferensi atau digitasi. Nah, terakhir
Data itu disimpan dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti peta ataupun tampilan digital. Baik, kita sudah sampai di penghujung materi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.